Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Sebelum kita ibadah, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami berkumpul lagi di tengah-tengah minggu ini Bapa, untuk beribadah di hadapan nama Yesus. Bapa, kerinduan kami adalah ibadah tengah minggu kami pun sungguh-sungguh menjadi yang rohania, yang disaksikan Roh Kudus. Maka kami datang pun bukan dengan membawa kebenaran kami sendiri. Kebenaran kami bagai kain kotor di hadapan-Mu. Kami datang dengan mengadakan kebenaran yang daripada Allah saja, yaitu darah Yesus yang ada dalam roh dan jiwa kami, yang menghidupkan kami, yang menguduskan kami, yang membenarkan kami, yang melayakkan kami hadapan-Mu Bapa. Kami bersandar darah Yesus, kami mohon Roh Kudus bertata dalam roh dan jiwa kami, yang menjadi Tuhan atas gereja ini pun, menuntun kami, menyaksikan ibadah kami ini Bapa, sehingga juga tercapai puncak keharmonisannya di antara kami dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamanya bertakut tinggi.
Yesus, 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 ampunilah kami Bapa, ampunilah kami Bapa dan Abu, ampunilah kami yang banyak kelemahan dan banyak keterbatasan ini, ampunilah kami dan kuduskan kami dengan darah Yesus, kuduskan dengan darah Tuhan Yesus, kuduskan dengan darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus dan roh dan jiwa kami yang memberi hidup, yang menguduskan kami, yang membenarkan kami, yang melainkan kami bersandar pada darah Yesus, kami bersandar pada darah Yesus, roh dan jiwa kami ini Bapa. Ampunilah kami yang ada Bapa, ampunilah kami yang tidak berbakti ini Bapa, ampunilah kami yang banyak kesalahan kami Bapa, ampunilah kami yang ada mudah, kuduskanlah kami dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus, roh dan jiwa kami. Yesus, 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 kuduskan kami dengan darah Yesus, kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus, kuduskan dengan darah Tuhan roh dan jiwa kami di Bapa. Yesus, 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 tolonglah kami Bapa, kami yang kuduskan darah Yesus. Barulah kami dalam hadirat-Mu lagi Bapa, barulah kami dalam hadirat-Mu lagi ya Bapa, tolong barulah kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang batala roh dan jiwa kami, menuntun kami seru kepada Mu. Tolonglah kami Bapa. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ku
Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih juga untuk hidup anak tunggal Allah yang menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kematian roh dan jiwa kami di Bapa, sehingga roh jiwa kami boleh mendapat penghapusan dosa, roh jiwa kami boleh melihat hidup karena darah Kristus, roh Kristus yang memberi hidup ini Bapa. Kami menyadari bahwa hidup kami miliki bukan milik kami, tapi milik Kristus yang telah menghidupkan kami di Bapa. Bahkan Roh Kudus pun sekarang dalam roh dan jiwa kami, Roh Kudus yang bertahan roh dan jiwa kami menjadi Tuhan atas gereja ini pun ada bersama dengan kami. Maka biarlah kami Bapa menjadi yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih kepada Allah, penuh dengan Roh Kudus. Pakailah kami sebagai saksi Yesus Bapa. Bapa, terimalah pernyataan iman kami, pernyataan kasih kami di Bapa. Bapa, persembahan ini kecil yang tidak ada artinya, tapi biarlah semua ini untuk ketaatan kami, pernyataan kasih kepada Engkau juga Bapa. Bapa, layakkan persembahan kami di hadapan-Mu, kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan untuk nama Yesus di muka bumi ini Bapa. Dan mampukan kami terus anak-anak-Mu Bapa, untuk terus berjalan di atas jalan yang sempit ini Bapa, dengan ketaatan kepada kebenaran, truth ini Bapa. Dan pakailah kami sebagai yang penuh dengan Roh Kudus, menjadi saksi nama Yesus dimanapun kami berada Bapa, untuk menyatakan kuasa nama Yesus, untuk memasukkan nama Yesus di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Firman hari ini ada di Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Untuk menyambut firman kita doa bersama. Yesus, 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 Yesus. Bapa, tolonglah kami Bapa, kami butuhkan firman-Mu Bapa, kami butuhkan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu firman hidup kekal bagi roh dan jiwa kami. Bapa, tolonglah kami karena firman-Mu datang sebagai perintah Bapa, biarlah sikap kami itu menerima firman-Mu sebagai perintah. Demikian kami terima perintah telah melakukannya Bapa. Bapa, tolonglah kami Bapa, karena firman-Mu adalah roh dan hidup yang rohani, maka tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin dapat menanggung firman-Mu. Kami tidak dapat memahami firman-Mu, maka tolonglah kami Bapa, kami berdoa dan kami mohon, ya Roh Kudus yang bertata roh dan jiwa kami, menjadi Tuhan kami, menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu. Tuntunlah kami selalu pada seluruh kebenaran-Mu. Tuntunlah kami yang Bapa Roh Kudus pada seluruh kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk menanggungnya, mampukan kami memahaminya Bapa. Dan biar firman kami dengan tidak tanya begitu saja kami mohon Roh Kudus membuktikan dalam setiap roh dan jiwa kami, membuktikan dalam setiap roh dan jiwa kami, menjadi kebenaran dan roh dan jiwa kami. Biarlah menjadi iman dan kerinduan kami, biarlah menjadi iman dan kerinduan kami. Tolonglah kami Bapa, tolonglah kami Bapa. Yesus, 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 Yesus. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berseru ya. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari jiwaku, peliharalah gereja. Mari jiwaku, peliharalah gereja. Mari jiwaku, peliharalah gereja. Mari jiwaku, ketahuilah anak manusia. 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 Amin. 2, 3. Adam diusir. Allah yang kita sembah mengenal yang baik dan yang jahat. Anak manusia yang diutusnya adalah yang mengenal yang baik dan yang jahat. Puncak yang baik itu hidup, puncak yang jahat itu maut. Yesus Kristus mengecap maut.
maupun memperoleh hidup kebangkitan. Karena Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, rohnya mati. Tetapi karena Yesus mati sebagai ganti, rohnya menerima penebusan dosa. Karena dia bangkit, rohnya memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus bersandar pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jikalau kita mati dalam keadaan dosa berada, akan dihakimi. Jikalau kita hidup abadi dalam keadaan dosa ada, akan masuk ke api neraka tanpa penghakiman. Oleh sebab itu, Allah mengusir Adam dari taman dengan segera. Allah tidak bisa membiarkan Adam bersama dengan umat manusia binasa tanpa penghakiman. Demikian Allah mengasihi manusia, maka Dia menghendaki supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Bila manusia berdosa, dosa itu tertimpa pada roh jiwanya. Oleh karenanya, roh jiwanya akan binasa. Siapapun manusia akan hidup selamanya. Yang percaya Yesus memperoleh hidup, lalu hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan hidup selamanya di dalam maut. Mereka yang tidak bertobat, meskipun mengenal Yesus, dan mereka yang tidak bertobat karena tidak mengenal adalah yang sama. Siapapun binasa tanpa Yesus. Untuk menghidupkan kita, Allah memberi kesempatan untuk bertobat dan membuang dosa. Dia membuka jalan bagi kita agar hidup kekal tanpa dosa. Amin. Allah yang kita sembah adalah yang mengenal yang benar dan yang jahat. Yang baik itu puncaknya hidup, yang jahat itu puncaknya maut. Yang baik itu dasar untuk memperoleh hidup. Yang jahat itu dasar untuk memperoleh maut. Allah menciptakan sorga untuk anaknya, tetapi anaknya begitu kerendahan hati dan tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa. Ketika dia merendahkan diri sebagai yang melayani Bapa, dia memutuskan untuk mentaati Bapa sampai mati. Maka dia memilih menjadi anak manusia yang dapat mengalami kematian. Manusia tidak berada mendahului, tapi manusia diciptakan untuk anak manusia. Anak manusia adalah yang berada sebelum sorga ada. Dia menjadi anak manusia itu artinya dia memilih kematian. Tetapi dia menghendaki untuk mengecap maut. Tetapi untuk menebus dosa manusia yang merosot, Allah menitipkan tugas dia yang harus dibunuh. Karena jika tidak ada yang menebus dosa, manusia tidak bisa diselamatkan. Allah tidak menciptakan dua, tapi satu roh untuk manusia, yaitu satu Adam. Apabila Adam itu tidak dipulihkan lagi dengan tebusan dosa, maka untuk menghidupkan Adam, Allah mengutus penebus dosa. Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan menjadi musuh dengan keturunan iblis.
여자의 후손과 원수가 된다. 이렇게 말씀하시고 Dan kepada perempuan Allah mengatakan keturunanmu akan menghancurkan kepala iblis. 여자의 후손은 마귀의 머리, 뱀의 머리를 부술 것이고 뱀은 Dan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. 상할 것이다. 그랬어요. 여기에서 Pada saat itu kematian Kristus dinubuatkan, maka Kristus harus dibunuh. 그리스도가 죽음을 당해야 된다. 그러니까 Jika dia mengecap maut, dia tidak usah mencucurkan darah. Apabila tidak mencucurkan darah, tidak bisa menebus dosa manusia. 사람을 대속할 수가 없습니다. 피해는 Imamat 17 ayat 11, tanpa pertumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Demikian dia harus dibunuh. 그 죽음을 당하셔야만 된다. Apabila dia dibunuh dan mencucurkan darah, dia bisa menebus dosa manusia. 인류를 대속하실 수가 있고 Dan karena dia benar dan tidak ada kesalahan, maka dihidupkan oleh Allah. 허물이 없으셔서 하나님이 그를 살리시게 되면 그는 Pada saat dia naik ke tahta, dia bisa membinasakan iblis sebagai hakim. 심판자로서 마귀를 형벌할 수가 있으신 겁니다. 그러니까 Dan karena kematian Kristus, yakni karena tumitnya diremukkan, manusia akan mendapat penebusan dosa. 인류는 대속을 받게 되고 Ketika dia bangkit dan duduk di tahtanya, dia menghakimi, lalu menghukum iblis. 마귀를 심판하여 Yaitu dia naik ke tahtanya sebagai hakim agung. Asal mulanya dia sebagai hakim agung. 되는 것입니다. 그는 본래는 심판자로서 그는 Sebagai yang mentaati kepada Allah, dia ingin mengecap maut. 순종한 자로 죽음을 맛보기까지 순종하여 아버지를 Demikian sebagai yang menyenangkan Bapa, dia memilih jalan anak manusia. Selagi itu karena munculnya iblis, yakni karena malaikat merosot, dia akan menghakimi iblis. 판하시게 될 것입니다. 근데 Tetapi tiba-tiba manusia digoda oleh iblis. Namun Allah tidak membuang manusia. 그 인간을 하나님이 버리지 아니하시고 인간의 Allah mengaruniakan segala yang khusus, 베푸시는 거예요. yaitu kasih karunia, karena manusia diciptakan untuk anak manusia. 인자를 위하여 지음을 받았는데 그 Tapi karena manusia merosot, 인생이 sehingga jalan bagi anak manusia yang kudus tercemar, 거룩한 길에 흠집이 났다. Allah juga murka. Maka Allah menghendaki menyelamatkan manusia sebelum membinasakan iblis. 인류를 그 가운데서 건져내야 되겠다 하시는 겁니다. Tetapi pikiran kita ialah, apabila Allah mencampakkan malaikat yang merosot, yaitu ke neraka langsung, 그대로 만약에 마귀를 우리 생각에 하나님이 그 타락한 천사 그 마귀를 당장 지옥 보내시면 되는데 ia datang sebagai manusia dan naik ke tahta dan seharusnya mencampakkan iblis ke neraka langsung. Tapi mengapa tidak? Sehingga ular yaitu iblis itu dibiarkan begitu berlangsung begitu lama. Demikian kita bisa bertanya. Tapi apabila hal itu terjadi, bagaimana dengan manusia yang sudah menjadi milik iblis? Firman-Nya yang dikalahkan menjadi hamba yang mengalahkan. Maka demikian manusia menjadi milik iblis. Karenanya apabila iblis dibinasakan, manusia juga ikut dibinasakan. Maka sebelum iblis dibinasakan, manusia diambil dulu dari genggaman iblis. Demikian Allah menghendaki hanya membinasakan iblis. Oleh karenanya, meskipun habis banyak waktu yang jemu-jemu, tapi mengutus Kristus. Kristus adalah sebagai anak Allah. Meskipun dia sudah memilih jalannya untuk mengecap maut, tetapi dia mengalami kematian yang dibunuh.
그러나 Tetapi dia akan menerima kemuliaan sesudah bangkit dari kematian yang dibunuh itu. 되실 터인데 이런 Hal itu sesuatu yang khusus bagi Allah. 하나님 Karena Allah adalah yang hidup kekal, 생하신 분이기 때문에 영원히 maka bagi Allah tidak ada kematian. 그러나 Tetapi anak Allah 겸손한 memilih jalan kerendahan hati, yaitu jalan kematian. 길을 택하신 것입니다. 이게 Itulah hasrat anak. 겸손한 Itulah hasrat anak Allah yang rendah hati. Maka firman-Nya, kamu juga akan mengalami yang baik dan jahat seperti salah satu dari kita. 죽음도 맛보고 발도하는. 그러나 Manusia memiliki tubuh, roh, dan jiwa. 영혼이 있는데 Jika tubuh mati, tubuh itu selesai. Sedangkan roh jiwa yang kekal merosot. 것이고 타락하지 않은 영혼은 Jika berpisah dengan tubuh, roh jiwanya berada selamanya seperti malaikat. 그 영혼이 영존하게 되는 것입니다. 그때는 Waktu itu 하나님의 Allah tidak menciptakan anak-anaknya, tetapi menciptakan manusia. 바로 인생을 만드신 거예요. 그러나 인간이 범죄함으로 인해서 바로 Namun karena manusia membuat dosa, roh jiwanya harus menghadapi penghakiman sesudah tubuhnya mati. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Maka kasih Allah akan manusia itu ialah bekerja untuk manusia agar tidak dihakimi. 하나님이 정말 인류에 대한 사랑이시다. Maka Yohanes 3:16-17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihakimi. Maka mereka yang percaya nama anak tunggal Allah tidak dihakimi, sedangkan yang tidak percaya telah dihakimi. 이렇게 말합니다. Maka apabila Dia tidak menyelamatkan kita dari dosa dahulu, tetapi membinasakan iblis, manusia pun ikut binasa. 이제는 마귀를 멸망시킬 때 함께 멸망당하고 말기 때문에 Maka harus mendapatkan kembali manusia. Tetapi di Taman Eden ada buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Ada yang mengatakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah buah apel atau anggur. Buah pengetahuan itu bukan apel, jangan tertipu dengan omongan seperti itu. 때로 속지 말고 생명과 Dan ada juga buah kehidupan itu apel, itu bukan apel, hanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. 또 그다음에 선악을 아는 나무입니다. Tapi dengan satu kata, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, 범하면 죽고 jika memelihara hidup, jika melanggar mati. 계명나무라 이 뜻입니다. 계명나무 Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu 선악과라는 것은 itu adalah pohon perintah. 선악을 알게 하는 나무라는 것은 계명나무라 그 말이에요. 하나님의 말씀 Firman Allah juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jika memelihara hidup, jika melanggar binasa. Yesus juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. 예수도 선악과입니다. 예수 Bila percaya kepada Yesus hidup, jika tidak percaya binasa. 하는 것입니다. Maka pohon perintah, jika kamu makan, kamu pasti akan mati. 먹지 말라 먹으면 반드시 죽으리라 하셨는데 먹어버렸다. Tetapi dimakan, maka roh manusia mati kekal. 죽었다. 이제 Sudah ditetapkan dosa, yaitu menjadi orang berdosa. Maka sesudah tubuhnya menjadi tua dan mati, roh jiwanya menjadi orang berdosa dan binasa selamanya. 죄인이 된 것이 되었으니까 Sedangkan ada pohon kehidupan. Apakah itu pohon kehidupan? 그 생명나무는 뭐냐? 영 Itu adalah buah yang memberi hidup kekal. 열매입니다. 영 Buah yang memberi hidup kekal. Maka jika orang berdosa makan buah itu, karena ditambahkan hidup kekal, dia menjadi orang berdosa yang kekal. 되는 겁니다. 그래서 Maka Allah menghendaki menutupi jalan yang menjadikan manusia orang berdosa kekal. 죄인 되는 길을 막아야 되겠다. 그래서 Maka marilah bekerja cepat supaya mereka jangan mengulurkan tangan dan makan buah kehidupan itu. 빨리 손을 내밀어서 생명나무 열매 따먹지 못하게 하자. 그 따먹는 Apabila dia makan buah itu tidak bisa diselamatkan, karena dia menjadi orang berdosa yang kekal, maka mereka diusir dari Taman Eden dan menutupi mata mereka, 화영검 천사들로 하여금 supaya mereka jangan melihat buah kehidupan yang ada di taman. 가리워서 보지 못하도록
접근하지 Supaya tidak mendekati maka dihalangi. Mengapa? 왜? Supaya dosa dihapuskan dari roh jiwa berdosa itu. 없앤 후에 그 다음에 죄가 없는 의로운 마음. Lalu yang menjadi sebagai roh jiwa yang kudus itu, jika makan buah itu, dia dapat hidup kekal sebagai yang kudus. 죄를 가지고서 Yang keadaan memiliki dosa, jika dia makan buah itu, dia harus hidup kekal sebagai yang memiliki dosa. 영생하는 열매 먹으면 죄 중에 영생하기 때문에 이걸 빨리 막아야 한다. 바로 Kristus mati, tetapi tanpa dosa dia mati. 죽으셨지만 죄 없이 죽으셨고 Karena dia bangkit sebagai yang benar, yang tidak memiliki dosa. Dia bangkit kebangkitan hidup yang kekal. Biarlah manusia juga bangkit tanpa dosa bersama Kristus. 죄 없는 의로운 부활을 하게 해야 되겠다. Demikian biarlah manusia hidup yang kekal. 하게 해야 되겠다. 하셔서 Maka bagi Allah yang paling mendesak itu menutupi jalan ke pohon kehidupan. 급한 일이시다. 그래서 Maka mereka diusir dari Taman Eden supaya mereka berada jauh dari pohon kehidupan. Itulah kasih Allah. 이렇게 하신 것입니다. 여기에 하나님의 사랑이 여기 있는 겁니다. Jikalau Allah membuang manusia, pertama keturunan perempuan tidak usah diremukan tumitnya oleh ular. Tidak perlu mencucurkan darah. Dan juga sesudah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, didatangi maut. Maka bagi Allah dapat saja membiarkan manusia makan buah kehidupan agar manusia binasa selamanya. Tapi supaya jangan terjadi hal itu, Allah membiarkan anak manusia mencucurkan darah dengan tumitnya diremukan. Tapi Allah membiarkan manusia bertobat dan mendapat penghapusan dosa, lalu memperoleh hidup yang kekal. Disitulah kita mengenal kasih Allah yang besar. Mari cepat mengusir mereka dari Taman Eden, agar mereka jangan hidup kekal dengan makan buah kehidupan. Maka hal Allah mengusir manusia dari Taman Eden itu bukan mengutuki manusia, tetapi mengasihi manusia. Maka kisah 2, mereka bertanya, bagaimana kami juga dapat menerima Roh Kudus? Petrus mengatakan, bertobatlah masing-masing dan dapatilah penghapusan dosa. Maka demikian akan menerima karunia dari Roh Kudus. Maka yang paling mendesak itu adalah pertobatan dan mendapat penghapusan dosa. Jika orang yang tidak bertobat memperoleh hidup yang kekal, itu artinya dia hidup kekal sebagai orang berdosa. Yakni tanpa penghapusan dosa bila memperoleh hidup yang kekal, kecuali neraka. Apa yang ada bagi mereka yang memiliki dosa, bagi orang yang hidup kekal dalam dosa? Maka yang paling mendesak bagi kita, pertobatan dan penghapusan dosa. Maka saat inilah saat yang harus diselamatkan, dan saat yang harus menerima kasih anugerah. Maka meskipun Allah menunda waktunya sehingga lewat waktu yang jemu-jemu, tapi Allah menghendaki untuk menyelamatkan manusia. Katakan saja kita meruntuhkan sebuah rumah. Apabila di dalam rumah ada banyak orang, pasti semuanya akan mati jika diruntuhkan. Maka diserukan, keluarlah, keluarlah. Jadi sesudah mereka keluar dari rumah itu diruntuhkan. Harus membinasakan iblis, tetapi sebelumnya mengeluarkan manusia yang ada di dalam iblis itu. Itulah pekerjaan Allah yang paling mendesak. Misalnya seseorang menjadi kotor dengan lumpur, untuk mengganti baju dengan yang bersih. Pasti orang itu tidak dikasih baju baru apabila tubuhnya masih kotor. Mandi dulu dengan bersih, lalu dikasih baju baru. Demikian baju baru tidak kena noda.
maka tubuh orang berdosa harus dimandikan dulu agar memakai baju hidup yang kekal. 영생을 얻게 하려고 그렇게 하시는 것이다. 그 말이에요. 그래서 Oleh sebab itu mereka diusir agar mereka segera bertobat. 추방하셨다. 그래서 Maka apa itu kasih anugerah yang besar yang diterima manusia dari Allah? Itulah kesempatan kita bertobat dan kesempatan kita mendapat penghapusan dosa. 를 주신 것이다. Maka sesudahnya kita diajak untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengucapkan syukur selalu kepada Allah. Ada yang mengatakan, saya tidak ada yang harus diucapkan syukur. Tetapi mengapa firman-Nya harus mengucapkan syukur dalam segala hal? 그냥 집에서 Lihat suami saja kesal hati. Mendengar suara anak-anak juga kesal hati. 그냥 속이 상하고 모든 게 다 Segala sesuatu membujuk supaya marah. Bagaimana aku bisa bersyukur dalam segala hal? 그렇게 생각하니까 그렇다. Ada cerita, anak sulung menjual kayu bakar, anak kecil menjual es kue. 장사하고 작은 아들은 아이스케이크 장사하는데 예? Maka jika musim panas datang, dia susah hati karena anak yang sulung tidak bisa menjual kayu bakar. Dan jika musim dingin datang, susah hati juga bagaimana anak kecil saya menjual es kue. Demikian selalu khawatir. Jadi kita bersama ketika kita memandang kehidupan kita dengan sisi negatif. Apa yang saya mengucapkan syukur? 내가 항상 감사해서 Apa yang saya mengucapkan syukur selalu? Itu karena saya hidup dalam kesucian. 이제 감사하다. 우리 Mempraktekkan kekudusan itulah kehidupan suci. Tahukah betapa pentingnya kesucian? 성결이 것이 얼마나 중요한지 아십니까? 그래서 Karenanya harus membuang cepat semua dosa yang kotor di dalam hati. 죄악을 다 소멸해버려야 합니다. 빨리 씻어야 됩니다. 그게 Itu artinya bukan saya tidak berbuat dosa, tapi saya cepat bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Saya bukanlah seorang yang tidak berdosa, tapi yang bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Bagaimana kita bertobat? Alkitab mengatakan jika kita tidak melunasi 1 peser pun, tidak bisa masuk ke sorga. 이렇게 말씀해요. 홀이라는 1 peser itu begitu kecil nilainya. Di bawah rupiah itu sen, dan di bawah sen ada lagi, dan di bawahnya ada lagi. Itulah maksudnya peser. 홀입니다. Begitu kecil nilainya. 가장 가벼운 액수라요. 그것처럼 Seperti itu, di antara dosa yang paling ringan dan kecil adalah sebutan kafir atau jahil. Artinya merendahkan orang. 우리나라 말로 문 밖에 나가라 이런 뜻으로 들리지만 그 뜻이 아니고 나가라는 것은 하시하다 이런 뜻이에요. 하시. 예, 하시. Saya pernah bertanya kepada polisi militer, 그러니까 제가 mengapa kalian memakai topi? 내 어떤 헌병 보고 물어봤어요. 왜 헌병들은 그 군인 Sampai ke alis mata sehingga kami harus melihat kalian dan mendongak. 꼭 어디부터 이렇게 쳐보게 하느냐? Kalau mereka pakai topi ke alis mata, kami harus begini. 위로 쓰면은 이렇게 하고 다닌다는 거야. 그러니까 Kalau begitu tentara lain melihat mereka ke atas. 이렇게 다닌다는 거야. 예, 그래서 Maka sebagai polisi militer, dia akan melihat tentara lain sebagai yang lebih rendah. 남을 하시하게 하라고. Jadi memakai topi dengan cara demikian. 써야 이러고 다닌다는 거지. 예, 하시한 거야. Demikian melihat orang lain sebagai yang rendah. Demikian mengatakan kafir atau jahil itu merendahkan orang lain. 남을 무시하는 말이다. 예. 근데 Tapi firman-Nya, jika kita mengatakan orang itu bodoh atau dungu, akan ke neraka. 이래도 지옥불에 들어간다 그러죠. 근데 미련 Tapi kafir atau jahil itu lebih mendingan daripada dungu. Maka hanya, aduh, dulu dia orang apa di desa, tapi sekarang bawa mobil mewah. Itulah artinya kafir atau jahil. 벌써가 별 수 없다는 것이 차가야 타게 되고 하는 식으로 지금 그게 나가라 하는 뜻이라니. Katakan saja bel bunyi ketika kita berada di rumah. Siapa itu? Ini aku. 누구세요? 아이고 나야. 별로 Aduh, perempuan ini mengapa datang pagi-pagi? Itu sama dengan sebutan jahil atau kafir. 하는 소리라 이게. Kepada istri atau suami jika kita saja sudah disebut kafir atau jahil. 아이고. 그도 나가라 하는 것이다 이게. 애들 Dan kepada anak-anak juga karena makannya tidak teratur, 뭐 저렇게 뭐 흘리고라만 sehingga jatuh berceceran, maka kita 그도 나가라. sudah kafir atau jahil. Maka dosa seperti ini 정말 kita membuat ribuan kali dalam satu kali. 하루에 수천 번 범하는 거예요. 수천 번. Begitu bangun dari tidur pagi sampai kita tidur kembali, ribuan kali kita mengucapkan aduh atau jahil. Maka kita harus bertobat dosa seperti ini. 하면 안 된다. Jika tidak bertobat, dosa itu membuat kita ke neraka. 그러니까 Maka untuk menghapuskan dosa itu, kita harus bersandar hanya darah Yesus. 향할 수 있는 Aku percaya kuasa darah Yesus. 순간에 Saya juga sering demikian. 나도 Dipanggil, Pak Pendeta, 이제
Begitu melihat itu siapa? Tahun lalu saja begitu menyusahkan hati saya. Tapi mengapa tiba-tiba berubah memanggil saya? So akrab. Apakah hari ini matahari terbit dari barat? Demikian saja membuat dosa kafir itu. Jadi karena banyaknya jemaat, ada banyak macam orang. Maka di dalam hati saya tidak sedikit sebutan kafir. Maka saya mengatakan, Tuhan ampunilah saya, aku percaya kuasa darah Yesus. Aku percaya kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka seorang datang, Pak Pendeta, mengapa itu mulutnya komat kamit? Apakah Bapak selalu berbahasa roh? Saya tidak berbahasa roh, tapi sedang bertobat. Demikian saya bisa bertemu jemaat dengan hati polos. Jika tidak bertobat dosa kafir dan jahil itu, saya akan mengucapkan terus, sapi, anjing. Maka begitu menyebut kafir atau jahil, saya langsung menyebut, aku percaya kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pendeta kita selalu mengajar mengenai percayalah kepada Yesus. Banyak orang salah sangka. Kita harus mengenal dengan jelas. Kita harus mengenal anak manusia itu bukan manusia. Manusia itu artinya dia adalah umat manusia yang termasuk Adam. Tapi dia bukan. Dia manusia, yaitu anak Allah yang datang dengan membawa sifat manusia. Dia berada sebelum sorga ada, sedangkan manusia adalah yang diciptakan sesudah bumi dijadikan. Anak manusia adalah Tuhan pencipta. Dia bukanlah yang diciptakan, tetapi yang menciptakan. Dia berada daripada mulanya sebelum sorga ada. Dialah yang berada bersama dengan Bapa, tetapi untuk mengecap maut, dia menjadi anak manusia. Ada yang mengatakan Yesus juga salah satu orang besar seperti Konghucu atau Siddhartha. Maka orang mengatakan, kamu ikut Yesus, aku ikut Siddhartha. Karena mereka mengira Yesus adalah salah satu orang besar. Dia adalah Allah. Binatang melahirkan binatang. Jika manusia melahirkan anak, anaknya manusia. Anak Allah artinya Allah. Siapapun tidak ada yang melihat Allah, tapi karena gambar wujud Allah menyatakannya, kita melihat gambaran dari wujud Allah secara nyata. Kita melihat Allah, dia menyatakan diri dalam sejarah manusia. Sedangkan Dangun, asal mula bangsa Korea, itu adalah yang berada dalam mitos, bukanlah yang berada dalam sejarah. Maka para sarjana dan orang-orang yang tertarik akan dia berusaha untuk membuatnya sebagai yang berada secara nyata. Tapi dia adalah hanya berada di dalam mitos. Tapi Yesus 1 tahun sebelum kelahirannya, ada sensus seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Maka dia yang berada di dalam sejarah secara nyata karena dia terdaftar dalam sensus itu. Maka keberadaan dia disaksikan oleh Allah. Dialah yang nyata disaksikan dunia. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, kita melihat anak tunggal Allah yang keluar dari pangkuan Bapa. Dan nama Yesus itu bukan nama yang dimiliki oleh semua manusia. Sebelum sorga dijadikan, Allah menaruh kemuliaan Allah pada nama itu. Maka nama Allah itu lebih tinggi daripada sorga. Itulah nama Allah. Maka Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, Allah menciptakan sorga maupun semua yang lain, yaitu untuk namanya. Demikian nama Yesus itu bukan nama manusia, tapi nama Allah yang mulia. Maka siapapun yang percaya dan menerima nama Yesus menjadi anak-anak Allah. Untuk namanya dan mentaati namanya memperoleh hidup yang kekal. Maka tujuan Alkitab tertulis juga supaya kita percaya akan namanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 20, 30-31. Maka kita tidak mengajak percayalah Yesus sebagai salah satu orang besar yang banyak itu.
Tapi percayalah kepada Allah itu sama dengan percayalah kepada Yesus, nama Allah yang mulia. Terimalah nama yang memberi hidup, yang menyelamatkan engkau. Itu artinya. Maka kita tidak percaya nama seorang manusia. Kita percaya kepada Allah dan kita menerima nama Allah yang hidup. Itulah arti kita percaya Yesus. Maka kepada yang percaya demikian, Allah menghendaki memberi penghapusan dosa dan hidup yang kekal. Karena Allah memberi kesempatan yang begitu penting, maka kita bertobat dan kita mendapat penghapusan dosa. Meskipun saudara tidak membuat dosa dengan perilaku, tapi apabila hati saudara tidak suci, saudara tidak kudus. Maka kita harus menjaga hati kita suci. Untuk menjaga kesucian yang paling bagus, roh jiwa kita dipisahkan dari tubuh. Tapi selagi kita hidup di dunia tidak mungkin, sehingga kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Oleh sebab itu, kita diajak bertobatlah. Apabila tidak ada yang menghapuskan dosa sesudah kita bertobat, kita hanya memamerkan dosa saja. Tapi dapatkanlah penghapusan dosa dengan darah Kristus. Maka Kristus dan kita berusaha bersama-sama untuk menghapuskan dosa. Karena Tuhan mencucurkan darah, kamu harus bertobat. Maka ketika umat Israel keluar dari Mesir, menyembelih domba dan mengoles darahnya itu di ambang pintu. Dan mereka yang berada di dalam rumah harus makan sayur pahit. Hal itu untuk mengingat kehidupan perbudakan selama 400 tahun lebih di Mesir. Maka itu maksudnya mereka bertobat dan kehidupan mereka itu sebagai orang yang berdosa. Sayurnya bertapa pahit sehingga mulutnya bengkak dan sepanjang malam tidak bisa tidur. Demikian sayur itu pahit. Selagi domba itu disembelih, darahnya dioles di ambang pintu. Kamu harus makan sayur pahit. Ibrani 12 ayat 4 mengatakan Kristus mencucurkan darah untuk kita. Maka kamu harus berjuang untuk sampai mencucurkan darah untuk berperang dengan dosa. Kita dengan susah payah harus bertobat. Demikian kita harus melawan dosa dengan seksama. Itulah jalan kehidupan bagi kita. Kita megang tangan dan berseru, mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mulai. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Meskipun saudara tidak membuat dosa dengan perilaku, tetapi berdosa dengan menyebutkan jahil dan kafir saja. Orang sombong memang orang berdosa, tapi orang yang rendah hati pun sering membuat dosa dengan sebutan jahil dan kafir. Karena firman yang jelas, jika kamu menyebut kafir dan jahil saja, kamu akan dicampakkan ke neraka. Maka kita harus suci. Mari roh jiwaku sucilah. Mulai. Mari roh jiwaku sucilah. Mari roh jiwaku sucilah. Mari roh jiwaku sucilah. Maka demikian kita bertobat dan kita harus mendapat penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mulai. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Maka pertobatan itu dari kita seperti makan sayur pahit sampai mulutnya bengkak. Sampai mencucurkan darah, kita harus berjuang dan berperang. Lalu kita mendapat penghapusan dosa dengan darah Kristus. Demikian sesudah kita mendapatkan penghapusan dosa, Allah membiarkan kita memakan buah kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Karena jika kita hidup kekal dengan dosa, tidak ada jalan lain selain ke neraka. Tanpa dosa sebagai yang benar, bila kita hidup yang kekal, kita hidup di sorga. Tapi dengan dosa, jika kita hidup kekal, kita hidup di neraka selamanya. Maka supaya manusia tidak hidup kekal dengan memiliki dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden supaya jangan mendekati pohon kehidupan, lalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Supaya memberi kesempatan untuk bertobat, Allah membiarkan anak Allah mati dengan mencucurkan darah. Demikian kasih Allah besar akan kita. Maka saya mohon dan memberkati saudara supaya bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Maka tanpa berhenti kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih.
Karena kita hidup tanpa dosa, karena kita hidup dengan suci. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Karena paling ringan yaitu menyebutkan kafir dan jahil saja, kita dicampakkan ke neraka. Itulah firman Tuhan. Maka kita harus mendapat penghapusan dosa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mendapat penghapusan dosa, supaya hati kita menjadi suci, maka kita berdoa sungguh-sungguh, supaya roh jiwa saudara menjadi kudus, kudus, kudus. Mari kita berdoa. Yesus bahagianku, tiada lain lagi
Kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Ibadah tengah minggu juga Tuhan, tolonglah Tuhan, biarlah Yesus, tolonglah Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk ibu gembala kami. Tuhan, tolonglah Tuhan supaya beliau diberikan kesehatan, kekuatan panjang umur Tuhan, hikmat kuasa dan inspirasi Roh Kudus Tuhan diberi. Penuhilah Tuhan dengan ibu gembala kami, dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan untuk menggembalakan GBSI. Bapa, tolonglah Bapa, untuk para pendeta juga Bapa diberikan kesehatan, panjang umur Bapa, hikmat kuasa dan inspirasi Roh Kudus. Tolonglah Bapa untuk para pendeta Bapa untuk menolong penggembalaan ibu gembala kami Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami Tuhan, seluruh diakon yang ditabiskan Tuhan. Penuhilah seluruh diakon tabis dengan Roh Kudus Tuhan. Penuh dengan inspirasi Roh Kudus Bapa. Tolonglah Bapa, biarlah seluruh diakon tabis tumbuh dipimpin oleh Roh Kudus Bapa. Yesus, tolonglah, berilah kesehatan panjang umur bagi para hamba-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah kami mendoakan Bapa, seluruh diakon tabis dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan.
Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah ya Allah. Yesus, tolonglah. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, tolonglah Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh penginjil, biarlah diberikan kesehatan, panjang umur, penuhilah dengan Roh Kudus Tuhan. Dan demikian juga untuk para penginjil, para koordinator juga Tuhan, dipenuhi dengan inspirasi Roh Kudus untuk menggembalakan cabang-cabang GBSI Bapa. Biarlah supaya seluruh cabang-cabang GBSI boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, 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 tolonglah. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, dan kita berdoa juga untuk seluruh departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, penjara, usia emas. Mari berdoa. Yesus ya Allah, tolonglah Tuhan untuk keberlangsungan Tuhan, pengurus Sinode GBSI, juga Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GBSI berlangsung dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea dan dunia. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami berdoa untuk proses pembangunan 100 cabang yang di GBS yang menyukseskan ibadah di Indonesia, di Korea, bahkan di dunia. Tuhan, tolonglah Tuhan, turut pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah. Ya Allah, Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, juga untuk pengurusan izin GBSI Pusat dan penyediaan tanah cabang. Mari berdoa. Yesus, Tuhan, Yesus, Tuhan, pembangunan beserta perizinan GBSI Kupang, Tuhan, tolonglah Tuhan, Allah turut bekerja Tuhan untuk menciptakan baik dana juga untuk kontrak konstruksi Bapak, tolonglah Bapak untuk GBSI Cirebon juga, GBSI Surabaya Citra juga untuk STT Berea Tuhan, tolong Tuhan, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, kami berdoa Tuhan untuk pengurusan izin GBSI Pusat juga untuk penyediaan tanah cabang Tuhan, tolong Tuhan, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, ya Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan, seminar, dan misi penginjilan GBSI, program sekolah penginjilan, persiapan pendirian STT, dan sekolah Berea. Mari berdoa.
kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk program sekolah penginjilan, juga untuk persiapan pendirian STT Tuhan. Tolong Tuhan. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Ya Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk IBG, ulang tahun yang ke-30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan satu jiwa. Mari berdoa. Yesus, tolonglah Tuhan. Yesus, anugerah Tuhan untuk keberlangsungan, juga untuk acara IBG tahun 2026 ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya acara ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk program GBSI, untuk program menyelamatkan satu jiwa Tuhan. Tolonglah seluruh jemaat GBSI mengambil bagian dalam program untuk menyelamatkan satu jiwa Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus tolonglah. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, Cikupa, dan Bekasi. Mari berdoa. Yesus, tolonglah. Yesus, kami berdoakan Tuhan untuk pertumbuhan GBSI Pusat Karawaci, juga untuk cabang-cabang GBSI Bandung, Cikupa, dan Bekasi. Tuhan, tolonglah Tuhan, turut pekerjaan Roh Kudus Tuhan, supaya jemaat sungguh-sungguh mengenal kebenaran Bapa. Setiap jemaat boleh dipersiapkan menjadi saksi Yesus yang berkuasa untuk pertumbuhan GBSI Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus ya Allah, tolonglah Tuhan. Setiap jemaat tidak ada yang jatuh dalam pencobaan Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah, setiap jemaat dipelihara dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Ya Allah. Ya Allah. Yesus.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, dan GBSI Surabaya Araya. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Tolonglah kami Tuhan untuk pertemuan GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, Surabaya Citra, dan Surabaya Araya. Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, Yesus. Ya Yesus, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Malang, Kupang, Soem, dan Makassar. Mari berdoa. Yesus, ya Allah. Dan perkembangan cabang-cabang GBSI, juga GBSI Malang, Kupang, Soe, dan Makassar. Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah ya Allah. Yesus, 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 Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cirebon, GBSI Bangka, Lombok, dan Bintaro. Mari berdoa. Yesus. Cabang-cabang Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro. Tuhan, tolong. Yesus, ya Yesus, 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 Yesus. Kami berdoa
Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, Bali, dan Kediri Pare. Mari berdoa. Tuhan untuk pertumbuhan cabang-cabang GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, Kediri Pare. Tuhan tolong Tuhan. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Seluruh jemaat cabang-cabang dipelihara Bapa, di dalam pemeliharaan Bapa saja Tuhan, tolong Tuhan. Yesus ya Allah. Yesus tolonglah. Yesus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, dan Wonogiri. Mari berdoa. Yesus. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah untuk pertumbuhan GBSI Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, dan Wonogiri. Tuhan tolong Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan GBSI Kalimantan Selatan, Palangkaraya Tuhan, juga untuk Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, pemeliharaan Bapa. Tolonglah Tuhan setiap cabang-cabang jemaatnya bertumbuh, mengenal kebenaran, mengenal firman-Mu dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan, Yesus ya Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Yesus. Pertumbuhan GBSI Semarang, juga untuk Pemayungan Jambi, Tuhan tolong. Ya Allah, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari berdoa. GBSI Manado, juga untuk GBSI Seoul, Tuhan tolong Tuhan. Yesus tolonglah. Ya Allah, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Yesus, tolonglah Yesus. Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan. Tuhan, tolong Tuhan. Yesus, tolonglah. Biarlah seluruh jemaat GBSI boleh mengalami tanda-tanda heran kesembuhan Bapa. Tolonglah mengalami Allah yang hidup Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah. Ya Allah. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, tolonglah untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Tolonglah bangsa dan negara Indonesia berada dalam pemeliharaan-Mu. Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Diakon Daulat, Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Fong Fong, Ibu Yovita, Ibu Alan, Ibu Alin, Ibu Meti, Ibu Febri, anak
Audrey dan Angel Lily. Mari berdoa. Yesus, tolonglah. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan, untuk kesehatan Bapak Diakon Daulat, juga untuk Bapak Diakon Nurmadi. Tuhan tolonglah supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Tolong Yesus, tolonglah tanda-tanda heran bukan bagi mereka Tuhan. Tolonglah supaya mereka boleh mengalami kuasa Allah yang hidup Bapa. Tolong Yesus, tolonglah. Ya Allah, Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Ya Allah, Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mensukseskan ibadah tengah minggu malam ini Bapa. Dan kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan Bapa
biarlah firman-Mu boleh memimpin dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami pulang, biarlah kami penuh dengan Roh Kudus Bapa, penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.